Saya di sini merasa kaget juga bahwa waktunya begitu cepat berlalu. Sekarang sudah tidak terasa sudah berusia 27 tahun yang lalu dari awal terbentuknya Seko Truno yang ada di Banjarsari. Awalnya Seko Truno ini terbentuk itu berawal dari kita pada saat itu melakukan kegiatan mengikuti ataupun mengisi acara yang dilaksanakan oleh desa waktu itu, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-50 atau yang sering dibilang Indonesia Mas. Nah, jadi dari situlah muncul, setelah itu karena sering kumpul, disitulah muncul ide untuk berdikari istilahnya atau berdiri sendiri. Mengayimin daripada ide tersebut, akhirnya kita mengadakan beberapa kali pertemuan khususnya dengan penglingsir-penglingsir yang ada di Banjarsari. Dari situ akhirnya menemukan kata sepakat. Nah, disepakatilah dengan nama Seko Truno Widya Dharma Laksana. Pada saat kami menjabat dari Pak Ketut Mundro yang pertama, karena kita baru pisah dengan STT Dharma Sastra di Banjar Tengah, ya mungkin keadaan masih tidak terlalu bagus karena kita masih menyiapkan apa-apa yang perlu kita siapkan. Tapi pada dasarnya pada saat kami menjabat, semua rekan-rekan kompak begitulah yang bisa menutupi semua kekurangan-kekurangan yang ada pada STT Widya Dharma Laksana. Yang sukanya kekompakan kami karena pada saat kami menjabat anggotanya agak banyak karena seumuran. Nah, dukanya pada saat itu kami belum tahu dan tidak mengenal adanya bansos dan sebagainya. Kami bergerak sendiri mencari sumber-sumber pendapatan untuk diri kami sendiri, terutama untuk menunjang kegiatan kreativitas kepemudaan dengan cara banyak hal yang kami lakukan pada saat itu yang bisa kami pakai untuk penunjang aktivitas Seko Truno. Keadaan waktu Niko semuanya sudah dalam kondisi baik, dari pengurus sebelumnya, dari ketua STT sebelumnya. Dia hanya melanjutkan kinerja yang sudah ada dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jadi semua yang sudah berjalan itu semua dalam kondisi yang sangat bagus sekali. Pada saat itu kalau tidak salah masa transisi dari Dromade Adi ke Pak Yan Trisna, dan kebetulan pada saat itu saya sebagai wakilnya. Nah, pada saat pertengahan perjalanan menjabat Pak Yan Trisna ya menikah. Jadi dalam masa itu yang melanjutkan jabatan sebagai PAW-nya Ketua Pemuda, sehingga melanjutkan visi misinya Pak Wayan Sutrisna lah pada saat itu. Ya pasti banyak lah sukanya, mungkin kita bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama senior-senior, terutama pada saat itu masih Pak Made Kolo ikut berkecimpung dalam dunia kepemudaan. Pada saat itu sangat-sangat didukung sekali waktu itu. Jadi mungkin dukanya ketika kita melakukan suatu kegiatan cenderung dengan orang-orangnya itu saja. Jadi pasukan 45 namanya demo. Bin nejak 4, bin nejak 5 gitu. Jadi pada saat itu memang jumlah pemuda, terutama ya jumlah pemuda kita sangat minim. Jadi
Itu adalah keadaan pemuda saat itu, jadi bukan suatu kendala bagi kita sih. Jadi untuk melakukan program kegiatan di Sukatruna, Tengkara bisa berjalan dengan sesuai harapan kita sih. Pada saat itu fasenya lagi tahap perkembangan, jadinya kita mulai dari tengah mau naik ke atas. Interaksi, komunikasi berjalan dengan lancar sesama anggota. Meskipun ada suatu konflik, pertentangan, perselisihan, pasti akan kita bicarakan, diskusikan secara internal pengurus yang mana akan bisa lebih baik lagi untuk STT Widya Dharma Laksana ke depannya. Yang paling diingat jadi ketua pemuda itu kita buat acara Hari Ibu nih. Itu acaranya penuh haru, di mana anaknya kayak membasuh kaki ibunya. Di sana sembari juga anaknya mohon maaf ada salah sama orang tuanya, sama ibunya. Jadi itu sangat berkesan bagi saya. Acara itu sangat luar biasa acaranya. Hal yang paling diingat ya biasanya pada waktu ke sana ya kita buat gogo, biasa pentas, dan ulang tahun juga yang kita buat acara seperti biasa. Mungkin kita pernah kunjungan ke salah satu panti asuhan. Di sana saya merasakan ini loh saudara-saudara kita. Kita perlu lagi melaksanakan program-program bakti sosial seperti yang diadakan sebelumnya. Harapan sangat besar sekali. Sukatruna ini biarpun sedikit, yang penting sekarang kedepannya tetap kompak, jaga kekompakan, jaga solidaritas kita. Disinilah kita akan belajar bagaimana memulai daripada organisasi yang terkecil yaitu Sukatruna. Siapa tahu nanti dari organisasi kecil ini bisa menghasilkan generasi-generasi pemimpin yang luar biasa. Sudah banyak prestasi-prestasi yang diukir oleh pemuda-pemuda kita, baik dalam berbagai bidang. Jadi harapan saya ke depannya rasa memiliki suatu organisasi ini harus dikembangkan. Agar bisa berkreativitas dan sebagai wadah untuk melestarian budaya. Semakin modern, anak-anaknya ya kemungkinan bisa meningkat lebih baik lagi. Terus ada dan semakin ramai yang datang ke banyak. Makin lebih baik lagi dengan generasi-generasi yang makin bagus.